bagaimana untuk kita mencapai darajatul ihsan. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Hidayatul Adhkiya, diterangkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Salalimul Fudala pada mensyarahi Hidayatul Adhkiya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Seorang muslim itu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, sa'adah abadiyah fid dunya wal akhirah, maka caranya hanya satu, kudu bertakwa. Untuk menuju bertakwa tidak lepas dari 3 instrumen pokok. Maka jalan menuju kepada Allah ada namanya syariat, ada namanya tarekat, ada namanya hakikat. Tanpa ini kita nggak bisa. Tapi untuk menuju tarekat dan menuju hakikat, kita nggak bisa kalau tidak pakai pondasi syariat. Syariat adalah pondasi utama untuk menuju tarekat dan hakikat. Sebab hakikat tidak bakalan ada tanpa adanya syariat. Enggak bisa. Karena itu, bagaimana kita untuk mencapai darajatul ihsan? Untuk menuju ke sana, sesudah kita rapih pada urusan syariat sebagai pada ibadah-ibadah yang wajib, maka harus dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah ini masuk pada wilayah tarekat untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah dari Nabi, Nabi dari Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada'i mabtaratuhu alaih wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah daripada ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba seperti si hamba melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Ini pada tataran syariat. Bila beres syariat, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, ditambah dengan ibadah sunat dengan istiqomah, hatta uhibbahu, nanti akan mendatangkan kecintaan dari Allah. Disinilah maqamul ihsan. Maqamul ihsan itu adalah perjalanan spiritual. Asal kita istiqomah pada ibadah-ibadah sunat yang ada. Apakah kita baca Quran semacam sehari sejuz, tidak berhenti itu berpuluh-puluh tahun, itu tarekat buat dia. Ataukah ibadah daripada rawatib qabliyah ba'diyah yang 22 itu dikerjakan oleh dia, tidak pernah tinggal dari kecil sampai dia itu juga menjadi tarekat buat dia. Begitu seterusnya, karena tarekatnya itu banyak. Begitu juga dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi kasawmis sholat wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimutamawilin
mutamawilah, bimuhassalin mutamawilah. Tarekat itu banyak, masing-masing sufi memilihnya menjadi tarekat tersendiri. Apa saja menjadi tarekat. Yang penting istiqomah, itu adalah tarekat. Mohon maaf, gigi 2000, sedekah seperak tiap hari 1000 perak, duitnya nanti buat apa kek gitu. Kami suka menyampaikan kepada teman-teman itu, enggak mesti nyumbang, enggak usah ribat, enggak. Artinya bukan enggak girang juga kami dibantu pesantren kami, tapi gigi 2000 itu sebuah istilah bagaimana kita bertorekat sedekah tiap hari, meski 1000 perak, sisihin aja 1000 duitnya buat apa kek, itu torekat. Walikulli wahidihim tariqun min turuq, masing-masing sufi punya torekat tersendiri, yakhtaru, yang dia pilih, fayakunu min dawasila, dari situ dia bisa wusul kepada Allah. Salah satunya kajulusihi bainal anami murabbiya, mengaji, mengajar, itu menjadi torekat. Buya Dimyati Cidahu rahimahullah rahmatal abdur, ketika ditanya, Buya torekatnya apa? Torekat aing ngaos, torekat gue ngaji. Mualim Syafi'i Hadami ditanya, Mualim torekatnya apa? Dulu saya torekatnya Idrisiyah, saya ngambil kepada Syekh Abdul Fattah, tapi belakangan saya torekatnya ngaji, namanya Torekatul Muhammadiyah. Ngaji aja, ngajar ini torekat saya. Jadi hari-hari saya buat masyarakat, saya wakafkan waktu saya buat umat. Torekatnya namanya Torekatul Ta'lim wa Ta'allum. Wa kasratil awradi, banyak wirid, baca solawat kayak itu seperti 100an Nabi solat. Istiqomahin aja, buahnya banyak. Allah nyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Jin juz 29, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah pada tarekat, solawat 100 habis solat, jangan tinggal, la asqainahum, niscaya aku beri minum mereka, ma'an ghadaqa, air yang berlimpah ruah. Apa maknanya? Hidupnya full barokah, rezekinya barokah, keluarganya barokah, apanya aja barokah, beneran, asal jangan tinggal. Begitu 100 habis sholat, itu begitu latihan kalau kami menyebutnya itu. Udah yang kecil-kecil aja, banyak wirid, sholat kayak begitu, kayak tadi. Apakah kemudian kita masuk pada tarekat yang secara spesifik seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Syatariyah, Syadiliyah, Ahmadiyah itu Sidi Syekh Ahmad Al-Badawi mananya, Dusukiyah Sidi Ibrahim Ad-Dusuki, Rifaiyah Sidi Syekh Ahmad Ar-Rifai, Naqsabandiyah dan seterusnya. Itu silakan saja, tapi harus mantap pada syariat, pada fikih. Orang-orang sufi zaman dulu, kalau kita mau masuk tarekat kayak begitu, tidak dikasih sebelum dia menguasai fikihnya, karena nanti bakal tergelincir dengan perjalanan ruhani. Ketemu jin dianggapnya malaikat, ini perlu. Jadi harus dia benar. Jadi bagaimana cara kita? Wislah ibadah yang sehari-hari aja tuh, rawatib dah, itu aja diistiqomahkan, jangan tinggal. Sedekah seperakan tuh. Wa ka khidmatin linasi, khidmat itu juga jadi torekat. Saudara umpamanya bersin got aja nggak minta dibayar, itu juga jadi torekat, bisa wusul kepada Allah. Khidmat namanya, ngelayanin orang, bantu-bantu orang, jadi tinggi, bantu-bantu doang. Ada namanya Syekh Yusuf As-Sumbulawini, bukan Syekh Yusuf Mandalawangi, Yusuf Mandalawangi, khidmat doang sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Khidmat itu jadi ulama besar, makamnya di Mandalawangi, di belakang madrasah itu makamnya Syekh Yusuf Mandalawangi.
itu khidmat doang sama ulama, itu juga torekat. Atau kita kerja kayak bapak-bapak nih, jadikan torekat. Yang penting jangan goyang-goyang. Contoh gini, dagang, jam berapa sampai jam berapa kita dagang, istiqomahin itu pada dagang, jangan goyang-goyang. Artinya gini, jangan goyang-goyang. Ada kitab namanya Al-Barokah fi Sa'i wal Harokah, tentang pentingnya bisnis dalam Islam, karangan Imam Al-Khubaisi. Kata Nabi, man razaqahullahu fi syai'in falyulzimhu fi. Siapa orang dikasih rejeki oleh Allah pada satu bisnis, maka teruskan bisnis itu sebagai modal. Artinya ekspansi boleh, tapi pindah jangan. Mengembangkan boleh, begitu silakan, tapi bisnis itu jangan ditinggal. Ketika kita bisnis A ini berhasil, biarkan ini menjadi modal bisnis kita. Kalau mau nambah lagi yang lain silakan, tapi ini jangan ditinggal, karena keistiqomahannya itu tuh ketemu dengan buah. Nah, tapi kalau kita bekerja, jangan lupa untuk bersedekah. Itulah yang disebut torekat. Biar kata seperak nih dari bisnis kita, sisihin, bukan zakat. Kalau zakat mah syariat maksudnya. Jadi kita nih dagang, mohon maaf, untung hari ini berapa? Biar gampang, 100.000. Kita sisihin seperak, sisihin seperak, seperak itu sisihin, seperak, 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 sisihin, seperak, seperak tuh. Jangan enggak seperak, seperak tuh, itu kudu disisihin. Artinya seikhlasnya kita. 1 juta lah umpamanya untung, dari 1 juta tuh ikhlasnya kita berapa? 1.000 perak. Baik, 1.000 taruh di 1 kaleng. Ini namanya kotak sedekah. Dalam dunia perusahaan namanya CSR, gitu. Perusahaan itu buat menyehatkan keuangan perusahaan. Ini nih buat sedekah. Buat apa kek? Buat apa kek? Buat apa kek? Begitu. Ini nih namanya CSR. Harus begitu. Ini namanya torekat. Torekat itu kayak begitu, begitu. Di antara amaliyah, mohon maaf, tahadus binimah, kami tuh nyisihin seperak, 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 itu buat makan semua jamaah. Itulah namanya maulid. Itu duit dari mana? Duit dari seperak-seperak itu, begitu. Karena kalau ini puyang itu duitnya, kudu pakai proposal, dan kita nggak mau pakai proposal. Ini proposalnya ini seperak, 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 seperak untuk begitu setahun. Setahun dibuka. Itulah seminggu sebelum Rajab. Itulah bikin acara, begitu. Kalau nggak begitu, puyang nantinya. Itu dari mana itu? Dari mana aja, begitu. Ya, banyak juga dibantu oleh kawan-kawan kita, begitu yang lainnya. Tapi itu namanya modalnya, namanya disebut sedekah seperakan. Maka sebetulnya kami mendidik kepada teman-teman majelis itu ada gigi 2.000. Itu jangan enggak. 1.000 perak, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Dikasihnya mau kapan kek? Tapi tiap harinya itu kita tiap hari 1.000 perak, tiap hari 1.000 perak, tiap hari 1.000 perak, begitu. Tiap hari 1.000 perak. Kadang nih, mohon maaf nih kalau sedikit dongeng ya, tapi ini tahadus binimah, la riya wasuma, bukan untuk riya-riyaan, bukan. Kami naruh duit gitu, boleh ditanya itu istri kami, ada seperak-seperakan, mohon maaf, buat umroh. Itu teman-teman kita kalau kita ada umroh itu penutupan taklim, mohon maaf, ada yang punya duitnya seperak ya, tapi dia nangis juga sama kita pengen berangkat ya. Kalau bahasa kita orang Betawi, babanya gua bukan, baba lu bukan, ya kan? Tapi kan murid kita. Ya udah seperak kita kasih. Dari mana tuh? Ya dari begituan, dari celengan seperak-seperak buat ke Rasulullah. Kami itu mengajarkan nih, kalau teman-teman majelis pengen cepet nyampe Madinah dengan uang, dengan sholawat Sallallahu Muhammad 100 itu, pengen cepet nyampe Rasulullah, mohon maaf, ini di luar gigi tadi tuh, di luar sedekah, kita naruh barang 1.000 perak,
tiap hari anterin kami ke Rasulullah, anterin kami ke Rasulullah. Ini tahun ini aja Ramadan besok nih ada hampir 15-an orang dari modal begini. Hampir diunjukin tuh kemarin nyai-nyai, dia punya duit dapat 3,5 juta dari 1.000 perak 1.000 perak. Ujungnya tetangganya nggak berangkatin, suruh berangkat. Dia nanya, ini duit diapain 3,5 juta ini? Saya bilang, niatnya gimana? Ya niatnya sesuai ajaran yang Ustadz ajarin untuk ke Rasulullah. Ya kalau begitu bawa aja ke Mekah yang ini nih gitu. Ongkos sudah diongkosin, udah ya buat sedekah aja di sana, udah buat siapa ke. Itu begitu. Ini namanya torekat. Jadi torekat itu banyak sekali. Kata ulama, at-turuqu ilallahi katsiratun ka'adadir rimal fis sohari. Jalan menuju Allah itu, menuju usul banyak, sebanyak butiran-butiran pasir di padang Sahara. Saya yakin jamaah majelis kami yang morat marit ekonominya, pastikan ajaran yang diajarin nggak diamalin. Udah begitu aja. Kalau diamalin, insya Allah nggak bakalan. Itu rumus kehidupan begitu. Karena kami nggak mau. Doa kami selalu buat teman-teman majelis itu, ya Allah berikan mereka kesuburan yang mau ngaji ini. Jangan sampai nggak subur. Karena buat modal mereka ibadah. Karena itu kami bagikan aurat-aurat majelis agar supaya mereka diberi kesuburan oleh Allah. Minta dunia untuk akhirat, itu bagian dari akhirat. Enggak apa-apa, boleh. Oleh karena itu, cara kita untuk menuju kepada dekat dengan Allah pada maqamul ihsan, lapisin daripada ibadah wajib nih dengan ibadah-ibadah sunat. Dengan itu insya Allah akan ketemu titik terang maqamul ihsan yang gak bisa diceritakan kepada orang banyak daripada perjalanan rohani.